Halo bre, kembali lagi bersama saya Alfian, yang pastinya di channel Kudetek pastinya. Dan wow, kita punya setup baru di tahun 2022. Dan di sini, di video kali ini kita bakal ngajak kalian buat lihat proses gimana kita bikin setup baru kita di studio baru kita di sini. Dan saya juga bakal kasih tahu kira-kira berapa sih biaya kita buat bikin setup baru ini coy. Jadi bre, singkat cerita kita dapat rumah sewa yang salah satu kamarnya tuh ya punya ruangan yang cukup ideal lah buat dijadiin studio. Tapi kalau misalkan kita lihat ukurannya itu nggak sebesar ukuran studio lama kita. Jadi bisa dibilang ruangan yang kita tempatin buat jadi studio ini lebih sempit dibandingkan dengan studio lama kita bre. Dan di video kali ini ya kita bakal ubah nih kan salah satu background buat in-frame kamera. Sebenarnya yang kalian lihat sekarang itu hasilnya sebelumnya bukan kayak gini. Warnanya tuh putih polos seperti iman saya pastinya. Kita ambil space sebelah sini yang deket jendela dengan ukuran kira-kira lebar 2,5 meter kali tingginya tuh 3 meter. Cat bawaan dari rumah yang kita sewa ini semuanya putih bre. Dan kita udah minta izin sama pemilik rumahnya buat cat ulang dan ternyata dibolehin. Kita pilih warna abu tua, merek catnya Nippon Pen Vinilex dengan harga 175.000 udah termasuk roll dan lain-lain dah. Bagian yang dicat kira-kira bagian yang kelihatan di kamera aja nanti. Sisanya ya tetep cuy warna putih. Jadi pas kita proses ngecat, tiba-tiba coy cat lamanya tuh ngelupas. Yang hasilnya bikin kerepotan dah. Yang harusnya kita ngecat itu kelar sejam, udah pas sejam, kita harus ngelupas catnya lagi. Akhirnya tetap kita lanjutin ngecatnya sampai kelar. Bodohnya kita nih nggak dibersihin dulu cat sebelumnya. Akhirnya kita kerok lagi sebagian. Itu capek banget asli dah. Mana ngeroknya pakai peso dapur lagi. Jadi kelarnya entah kapan. Jadi kita cat bagian sini aja dan kanan kiri sedikit. Oh iya, untuk jendela kita kasih korden warna abu tua juga, jadi mirip sama catnya. Korden dan besinya kita beli di Shopee, harganya 171.000, udah sama ongkir dengan ukuran lebar 140 cm, tingginya 200 cm. Ternyata kurang, jadi kita beli satu lagi dan masih OTW. Jadi yang terpasang nih baru satu nih kordennya nih. Karena kerjaan udah pada numpuk, jadi ya kira-kira setupnya kayak gini dah. Sekarang kita bakal bahas apa aja sih yang kita pakai di setup Kudetek tahun 2022 ini coy. Pertama-tama setup pasti meja dong. Nah, mejanya kita masih tetap pakai standing desk dari UDEX Indonesia. Jadi ya biar kita bisa kerja sambil berdiri, nggak duduk terus, ntar bokongnya sakit. Kita pakai meja UDEX, tapi ini yang versi light-nya, yaitu UDEX Lite. Kalau ada kata light, biasanya dia lebih murah cuy harganya. Bener banget, harga standing desk tanpa daun mejanya tuh Rp3.490.000. Dapat garansi 2 tahun. Tapi bre, kalau misalkan kalian mau nambah garansi 2 tahun lagi, kalian cukup nambah 500.000. Jadi totalnya tuh 4 tahun garansi, dan total harganya jadi Rp3.990.000, belum termasuk daun meja. Jadi di sini saya ambil yang warna putih tuh, karena emang konsep setup kita kali ini tuh putih bersih seperti iman saya. Waduh, canda ya. Nah, untuk daun mejanya sebenarnya kalian tuh ya customize aja lah. Kadang ada yang mau pakai daun meja kayu jati gitu kan, ada kayu serbuk dan segala macem. Jadi ya itu tergantung dari kalian, dari mulai ukuran dan bahan yang digunakan pastinya. Kita mah pakai yang murah-murah aja coy, yang ukuran 120 x 60 cm dengan bahan HPL tebel ya. Itu di UDEX Indonesia ada tuh dijual dengan harga Rp1.100.000. Ukuran paling kecil tuh 120 x 60 cm dan ukuran paling lebar kalau nggak salah 200 cm kali 80 cm lebarnya. Dan untuk harganya itu 1.100.000 paling yang rendah ya. Dan ternyata bre, ukuran 120 kali 60 cm itu kurang buat kita, ya kekecilan lah gitu kan. Akhirnya kita simpan dulu buat setup yang nanti dah, karena kita kan ada standing desk dari yang studio lama gitu. Dan akhirnya kita beli daun mejanya di IKEA coy, dengan ukuran 140 kali 60 cm, ya ekstra 20 cm ya cukup lah ya buat kita. Dengan harga ternyata lebih murah di Rp609.000. 2 kali lipat lebih murah dari punyanya UDEX Indonesia. Jadi ya kalian beli standing desk-nya di UDEX Indonesia boleh, terus daun mejanya beli di IKEA boleh, ataupun custom sama kang bangunan, kang furnitur, terserah kalian dah, itu suka-suka kalian. Ini meja bisa nampung beban maksimal 80 kg bre. Tingkat ketinggiannya juga bisa diatur tuh, dari paling rendah 70 cm dan paling tingginya tuh di 120 cm. Kalian juga dikasih 3 profile di controllernya. Kita sih nggak pakai yang setinggi itu bre. Paling tinggi sih kita set di angka 95 cm. Cuma untuk versi UDEX Lite ini pakai motorik yang menurut kita lebih berisik daripada yang waktu lalu kita pernah review. Maklum ya bre, harganya juga dipangkas gitu.
Nah, selanjutnya kita bakal bahas rak-rak sama lemari besinya yang kita pakai. Jadi kemarin di IKEA kita beli ada daun meja, ada rak besi sama lemari rak kayu juga. Jadi ya dipakai nah semuanya di sini. Pertama, rak besi ini ada 4 tingkatan, harganya tuh Rp249.000 warna putih. Ini paling diisi bunga-bunga palsu sama box produk yang kecil-kecil dah. Oh ya, di bagian paling atas diisi sama silver play button. Nah, untuk lemari rak kayu ini ada 4 tingkatan juga, sama bagian atas jadi 5 tingkatan. Ini bahannya kayu HPL, mirip-mirip lah sama daun mejanya. Harganya sendiri Rp499.000. Dipakainya ya paling buat naruh box produk yang lumayan besar atau naruh box produk yang udah pernah kita review. Dan selanjutnya, kalian mungkin bingung, yang di belakang itu LED-nya pakai apaan bang? Kok bisa bagus banget sih? Ya juga ya. Kita pakai LED dari 3 brand berbeda coy. Pertama, LED strip dari Ventex Smart Life itu harganya Rp349.000. Udah termasuk adapter dan panjang LED stripnya 3 meter. Kedua, LED strip dari Bardi Smart Home dengan ukuran 2 meter. Belinya tuh 2 piece dengan harga Rp168.000. Belum termasuk adapter. Kalau sama adapternya yang 4 meter itu jadinya Rp299.000. Buat LED strip Ventex aku taruh di belakang lemari rak kayu. Buat Bardi aku taruh di belakang daun meja, terus nyambung ke rak besinya bre. Selanjutnya itu ada LED hexagon punya press play. Totalnya tuh ada 12 hexagon. Harganya Rp1.089.000. Semua LED ini bisa diatur via aplikasi ya bre. Jadi bisa customize banget dah untuk warnanya. Next, di samping LED hexagon ada yang namanya pegboard IKEA dengan ukuran 36 cm x 56 cm. Warnanya putih dengan harga Rp279.000. Itu udah termasuk sama aksesorisnya ya. Nah, buat pegboardnya sendiri masih kosongan ya, belum ada isinya. Ya rencana sih kita bakal isi kayak headset wireless ataupun ya gamepad wireless lah. Menurut kalian nih, minta saran dah kira-kira headset wireless sama gamepad wireless apa nih yang bisa dipajang? Coba tulis di kolom komentar dah. Oh ya, ngomongin headset wireless. Di sini kita pakai gaming gear yang serba wireless semua coy. Dari mulai headset, mouse, keyboard itu wireless semua pastinya. Tanpa kabel. Pertama, headset pakai Logitech G435 Lightspeed, harganya tuh Rp929.000. Keyboard pakai Rexus Daxa M84 Ultimate, harganya Rp1.069.000. Mouse pakai Rexus Daxa R2 Wireless, harganya Rp625.000. Dan mousepad ini dilema banget sih, bingung gitu pakai mousepad gelap atau terang. Tapi di sini kita pakai mousepad press play topografi yang kostal ukuran 40 x 90 cm, harganya Rp249.000. Untuk stand headsetnya kita pakai dari Informa, harganya Rp149.000. Bahannya tuh besi solid dan cukup berat nih. Sampingnya ada keranjang besi IKEA, harganya tuh cuma Rp19.900. Ini biasa buat naruh kayak flash disk, pena, mainan kecil, sama ada holder HP yang bentuk gantungan kunci dari IKEA juga, harganya Rp9.900. Terakhir sih ada speaker Bluetooth yang ada jam digitalnya dari brand Oraimo, harganya Rp189.000. Nah, di sini untuk setupnya sebenarnya fleksibel cuy. Kalian mau pakai PC bisa, mau pakai laptop juga bisa. Dan itu kita nggak masukin ke biaya untuk setupnya ini. Ya kalian laptop dimasukin, laptopnya aja udah 13 juta. Jadi ya kalian terserah lah mau pakai laptop atau PC bisa. Dan untuk laptopnya di sini saya pakai Asus TUF Gaming A15 yang pakai Ryzen 5 4600H. Terus untuk VGA-nya 1650 Ti laptop. Untuk RAM-nya masih RAM bawaan 8GB DDR4. Dan untuk stand laptopnya kita pakai stand laptop yang udah pernah kita review, harganya cuma Rp65.000 coy. Itu bahannya aluminium besi. Dan terakhir nih, monitornya bre. Kali ini kita pakai monitor Korui 27E1Q dengan harga Rp3.300.000. Kira-kira kalian minat nggak sama nih monitor? Kalau minat ya pasti kita review dong. Coba dah tulis di kolom komentar. Dan kira-kira itu dia ya isi dari setup baru kita di studio baru kita coy. Dan mungkin untuk total harganya, sampai lupa, nih kursi belum disebut nih. Padahal nih kursi kan salah satu tingkat kenyamanan kita gitu kan. Ya walaupun kita pakai standing desk dari Udex Indonesia, yang mana kita bisa kerja sambil berdiri, biar nggak duduk terus, biar kaki nggak kram gitu kan. Ini sebenarnya kursi bukan kursi yang bakal kita pakai sehari-hari. Ini kursi ya buat ada-ada aja karena memang kita nggak ada kursi di sini kan. Kursi kita masih jalan tuh dari Batam ke Jakarta, belum nyampe juga sampai sekarang gitu kan. Ini kursi aku beli murah di marketplace Facebook, harganya Rp450.000. Tapi sama ongkir jadinya Rp500.000 coy, udah dipasangin juga. Nah enaknya nih kursi dia ada sandaran buat leher. Cuma untuk build quality-nya nggak banget dah ya kan.
Ini kayaknya kalau misalkan bobot maksimalnya sekitaran 100 kg aja kali ya. Karena ini aja udah bener-bener kayak ringkih banget kursinya gitu loh. Biasanya kursi kantoran tuh harganya sekitaran 2 jutaan. Ini 500.000 kalian nggak bisa ngarep lebih lah. Dan terakhir mungkin yang jarang banget diperhatikan sama kalian yaitu kabel manajemen. Dari semua yang udah saya sebutkan, kabel manajemen yang paling ribet cuy. Karena memang ini kan konsepnya clean, bersih, minimalis. Jadi kalau misalkan kelihatan kabel jadinya kurang minimalis. Bener banget coy, ini makan waktu banget sekitar, ya ada kali 2 jam. 2 jam buat ngurus kabel manajemen. Nah untuk kabelnya ini kita pakai kabel dari Femtech, yaitu harganya sekitaran 399.000. Cukup mahal sih ya, tapi ini kan bisa kita matiin dari jauh, dari HP juga bisa. Jadi terserah kalian lah mau pakai stop kontak dari mana aja terserah. Kita pakai stop kontak dari Femtech 1, terus stop kontak dari toko bangunan 1 yang harganya cuma 50 ribuan lah. Jadi ada 2 stop kontak di bawah meja. Jadi bener-bener ya, semua kabel manajemennya itu tertata di bawah meja dan nggak kelihatan sama sekali coy. Paling ya kabel stop kontak 1 aja udah, itu yang kelihatan. Kalau dibilang rapi ya, kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk kabel manajemennya. Kalian bisa nilai sendiri, ditulis di kolom komentar aja dah gitu kan. Jadi kalau misalkan kita totalin nih keseluruhan buat setup ini, ya kan, dengan ukuran 2,5 kali 3 meter ruangannya, itu habis sekitaran 14.600.000 rupiah. Ya digenepin 15 juta dah, belum termasuk PC atau laptop ya. Tapi monitor udah termasuk sama yang lain-lainnya. Tapi kan sebenarnya itu opsional aja sih coy. Kalian mau pakai peripheral gaming atau gear gaming yang murah juga bisa gitu loh. Ya buat gambaran aja dah total keseluruhan kita buat setup baru ini. Gimana menurut kalian dah? Coba tulis di kolom komentar. Itu aja kali ya video kita kali ini. Semoga hari kalian menyenangkan, dan kalau belum subscribe, di subscribe dulu. Kalau kalian belum sayang sama ibu, sayang dulu sama ibu. Dadah.